Hai Sobat Bibi Kembara. Petualangan kali ini saya akan menelusuri sebagian kanal banjir barat yang merupakan bagian dari Sungai Ciliwung di Jakarta. Pernah nggak teman-teman membayangkan menelusuri sungai di Jakarta? Sensasinya apakah sama dengan menelusuri sungai di kota Bangkok yang sama-sama berwarna coklat? Jangan membayangkan keindahannya sama dengan menelusuri sungai seperti di kota Paris atau Amsterdam. Kebetulan saya pernah menelusuri sungai di kota Bangkok, Amsterdam, dan Paris. Nah, sekarang saya ingin merasakan sensasi menelusuri sungai di kota Jakarta. Ikuti liputan saya sampai habis. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai terbesar yang membentang sepanjang 144,47 km yang melintasi Bogor dari kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua hingga bermuara di Laut Jakarta melalui banjir Kanal Barat dan Kali Ciliwung Lama. Kanal Banjir Jakarta adalah saluran air kolektor sebagai salah satu cara penanggulangan banjir Jakarta. Dulu dikenal dengan nama Batavia yang pertama kali dikonsepkan oleh Profesor Insinyur Hendrik van Brien pada tahun 1913. Inti konsep kanal banjir adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai yang berasal dari kawasan dataran tinggi Jonggol dan Bogor dengan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan akan membuat beban sungai di utara saluran kolektif lebih terkendali. Ada 13 sungai teman-teman, tapi Ciliwung ini yang paling sering dimention kayaknya ya di berita karena banjir terus gitu ya. Kenapa sih bisa banjir terus? Jadi kalau saya teman-teman lihat ya, peta sungai Ciliwung itu dari hulu ke hilirnya sebenarnya ini panjang banget, sekitar 144 km total alirannya. Itu mengambil air dari Bogor, dari Depok, semua ngalir akhirnya ke Jakarta. Nah inilah yang bikin kenapa kayaknya beban sungai Ciliwung tuh gede banget teman-teman. Oke, nah di peta ini kita akan banyak banget informasi tambahan tentang kayak bendungan-bendungannya, terus juga sampahnya, terus juga fun fact tentang Ciliwung itu sendiri. Nah, Sungai Ciliwung ini, jadi fun fact sedikit, Sungai Ciliwung itu dipecah alirannya tahun 1919 itu dibukalah si banjir Kanal Barat beserta dengan pintu air Manggarai. Jadi akhirnya pemecahan aliran Ciliwung Lama dan banjir Kanal Barat dimulai di sana. Dan akhirnya sepanjang perjalanan nanti, oh ya silakan, teman-teman malah dulu, silakan teman-teman. Terima kasih ya udah seru-seruan hari ini. Jadi akhirnya banjir Kanal Barat inilah yang teman-teman bisa lihat sekarang. Ini usianya udah 100 tahun lebih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung nanti di bawah, itu akan dijelasin lebih panjang tentang sejarahnya, tentang sampahnya, tentang baunya, tentang warnanya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa explore sendiri di bawah. Kalau saya teman-teman ada mau butuh tambahan bahan bacaan ada di sini semua. Oke. Nah, teman-teman Katulistiwa Respon Team yang akan di bawah ini, mereka lah yang setiap 2 minggu sekali pas CFD-an buka sesi susur sungai. Jadi kalau saya teman-teman kayak mau nggak puas nih hari ini nggak puas, boleh banget datang kapan lagi mas? Minggu ini ya? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Minggu depan boleh banget datang ke sini untuk susur sungai bareng teman-teman Katulistiwa Respon Team. Dan kita juga sering update di sosmed kita juga di Instagram, nanti dicek-cek aja. Itu nggak perlu daftar? Nggak perlu daftar, datang langsung, kita langsung menerima ya. Dan itu juga free. Dan kita juga nanti di acara edukasi kita pun kita menyerahkan sampah juga di kali-kali ya. Perjalanan nanti akan diceritain banyak banget cerita tentang Sungai Ciliwung sepanjang perjalanan. Kalian udah dapat peta? Ada yang belum dapat peta? Saya. Belum? Oke, yang belum dapat peta boleh diambil ke sini. 2 ya. Oke. Kita di sini mau naik kapal. Kapalnya ada 2, satu kapasitas 6 orang, satu lagi kapasitas 4 orang. Jadi kalau saya kalian udah ada berempat, ada yang berempat nggak di sini? Ada yang berempat? Nggak ada. Berdua ada? Bertiga? Bertiga nggak ada. Berdua ada. Yang berdua siapa? Angkat tangan dong berdua. Kayak kamu berempat deh, kamu berempat satu kapal ya? Oke, satu kapal, satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kapal yang isi 6 orang. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima. Selamat berpetualang teman-teman. Kanal banjir menjadi sistem makro drainase kota yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kota dengan mengalirkannya langsung ke laut. Konsep
kanal banjir muncul akibat seringnya Batavia mengalami banjir kala itu. Tahun 1911 pemerintah kota Batavia telah memikirkan cara untuk menanggulangi banjir dengan penyusunan rencana pencegahan banjir. Muncullah pada saat itu ide membuat banjir kanal atau kanal banjir. Konsep awal kanal banjir tersebut adalah mengalirkan air dari sungai di hulu Batavia melalui saluran kolektor yang dimulai dari selatan kota. Saat itu batas selatan kota berada di Manggarai, menyusuri tepi barat kota menuju ke laut yang muaranya berada di Muara Angke. Saluran kolektor yang menyusuri bagian barat Batavia ini dikenal dengan nama Kanal Banjir Barat. Tahun 1912 dibangunlah Kanal Banjir Barat sepanjang 17,12 km dan selesai pembangunannya pada tahun 1919 seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi usia Kanal Banjir Barat ini adalah 106 tahun. Sebagai pengatur aliran air dibangun pula pintu air Manggarai dan pintu air Karet. Tahun 2003 sebagai salah satu upaya mengendalikan banjir di seluruh Jakarta juga dibangun Kanal Banjir Timur. Kanal Banjir Timur diharapkan dapat mengendalikan banjir di wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Kanal-kanal tersebut adalah salah satu upaya pengendalian banjir di Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Masalah besar lain yang dihadapi sungai di kota besar seperti Jakarta adalah sampah. Sampah merupakan musuh utama bagi sumber daya air di Jakarta. Sampah yang menumpuk bisa menyumbat aliran air dan membuat sungai menjadi dangkal. Akibatnya bisa banjir, kualitas sungai memburuk dan ekosistem sungai rusak. Bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah pernah mengalami masalah terkait dengan sungai atau kali di kota kalian? Tulis tanggapan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tapi alhamdulillah